فقد افترى إثما عظيما. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Qadillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam beserta penjelasan hadis-hadisnya secara ringkas dalam kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jassam rahimahullah. Kita masuk pada bab mandi besar atau mandi junub. Kemarin kita sudah selesaikan tentang sunnah fitrah yang semuanya berkaitan dengan kebersihan. Ini lanjut lagi berkaitan dengan taharah lagi. Salah satu tata cara taharah yang wajib dan utama yaitu mandi junub. Kata Syekh, al-ghuslu bi dhammil ghaini ismul ihtisali alladhi huwa ta'mimul badani bil ma'. Yang artinya mandi itu dengan ghain yang berharokat dhammah. Kalau ghain harokatnya fathah, ghuslu, apa artinya? Membasuh atau mencuci. Ya. Seperti orang dalam berwudu, dia ghuslur wajhi, ghuslul yadain, ghuslur rijlain, membasuh. Tapi kalau yang maknanya mandi, ghuslu, al-ghuslu, artinya adalah ta'mimul badani bil ma'. Ta'mimul badani bil ma', menyeluruhkan air ke semua anggota badan, meratakan. Jadi disebut ghuslu ketika kita membasahi, menyirami semua kulit, ya, semua kulit yang zahir, termasuk juga batin yang tidak sulit. Kulit batin maksudnya adalah mulut dan juga hidung, atau bagian badan yang batin, bukan kulit batin, bagian badan yang batin. Di antaranya adalah mulut dengan berkumur-kumur, hidung dengan istinsyaq, dengan membersihkan hidung. Itu sebagian ulama memasukkan dalam kategori mandi wajib yang perlu dikerjakan. Wa aslul janabati al-bu'du. Kenapa disebut junub? Kenapa disebut janabah? Ya. Junub itu artinya al-bu'du, jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus setiap umat satu rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi wajtanibu at-taghut, menjauhi taghut, sesuatu atau segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa junub disebut junub? Wa inna ma qila liman jama'a aw kharaja minhu al-mani junubun, disebut orang yang setelah bersenggama atau keluar air maninya disebut junub. Li'anna ma'ahu ba'ada mahallahu, karena air maninya menyebabkan dia jauh tempatnya dari hal yang perlu dijauhi, sholat, masjid, menyentuh mushaf, tawaf. Karena dia telah berhubungan suami istri bersetubuh, atau dia telah keluar air mani,
Kenapa kita sebutkan atau? Karena ada orang yang bersetubuh tidak sampai keluar, ada yang keluar air mani tapi tanpa bersetubuh. Dua-duanya mewajibkan seseorang menjadi junub, jauh dari sholat, dijauhkan dari sholat, jangan mendekati sholat sampai dia mandi junub. ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه. Bab ini menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi junub dan juga penyebabnya serta adab-adabnya. Jadi nanti dalam bab ini kita sedikit banyak mempelajari penyebabnya apa saja, kenapa orang harus mandi junub. Yang kedua, hukum-hukumnya, rukunnya apa, sunnahnya apa. Wa huwa min jumlatil taharatil masyru'ati lis-shalah, termasuk dari cakupan taharah yang disyariatkan untuk salat. Wa minan nadhafatil muraghabi fiha, termasuk tata cara bebersih yang dianjurkan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jika kalian dalam kondisi junub, maka fatahharu, mandilah. Ada ma fihi min fawaid sihhiyatin wa qalbiyyah. Termasuk ya di dalamnya ada faedah-faedah yang berkaitan dengan kesehatan dan juga hati. Kenapa orang saat junub disuruh mandi? Alasannya apa? Kalau tadi kita sebutkan kenapa dinamai junub. Kalau sekarang kenapa orang junub harus mandi? Kata Syekh, fa innal mujami'a hina takhruju minhu an-nutfah. Orang yang berjima atau berhubungan suami istri, ketika keluar air maninya, allati tu'tabaru sulalata badani, yang masuk keturunan dari badan dia, wa jauhari, inti dari penciptaannya, yahsulu lahu ba'da khurujiha syai'un minal ijhadi wa ta'ab, akan muncul kelelahan dan keletihan, capek. Wa yahsulu lahu futurun wa kasalun wa taballudu dhihni. Orang habis berhubungan suami istri, dia jadi malas, lemes, dan juga otaknya jadi kurang berfungsi. Taballud. Jadi lemot. Ini kata Syekh, wa rukud fi harakatid dam, macet. Apanya macet? Pergerakan darahnya, peredaran darahnya. Wa min rahmatil hakimil khabir, ini lagi-lagi menunjukkan indah dan sempurnanya agama Islam. Islam ngasih solusi, ya, syariat yang sekaligus menjadi maslahat. Padahal orang berhubungan suami istri adalah sesuatu yang mubah atau bisa menjadi sunnah, ya. Dan itu untuk kebutuhan manusia sendiri. Kemudian Allah berikan nih tata cara setelah berhubungan suami istri agar kamu tetap menjadi orang yang bersemangat, orang yang kuat, seger pikirannya, ya, sehat juga, peredaran darahnya lancar. Apa sarannya? Syara'a hadzal ghusl, maka Allah, Tuhan yang maha hakim, maha hikmah, maha khabir, maha mengetahui segala hal, mensyariatkan mandi junub. Alladzi yu'idu ilal jasadi quwwatah, yang mana mandi ini mengembalikan kekuatan jasad kita. Wa yunashshitu dawratad dami fi jismi, jadi pergerakan dan peredaran darahnya tambah lancar. Fa ya'udu ila nasyatih, jadi rajin lagi, semangat lagi. Wa kam fi syar'illahi min hikamin wa asrar, betapa banyak di antara syariat Allah yang begitu banyak hikmah dan rahasianya, ya. Dan ini salah satu yang kita yakini bahwa setiap perbuatan Allah,
setiap qadanya Allah, takdirnya Allah ada hikmahnya. Baik yang syar'i maupun takdir Allah Subhanahu wa taala yang kauni, yang ada di sekitar kita, takdir-takdir kejadian yang ada di sekitar kita atau takdir-takdir syar'i, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti ada hikmahnya selama bersumber dari Zat yang Maha Hakim, yang Maha Khabir. Wafaqana Allah taala li fahmiha wal imani biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah agar memahami hikmah-hikmah tersebut kemudian beriman dengan syariat Allah. Kita baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini cukup unik ya. Karena ada satu tingkah lucu ya. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam takjub, kaget karena menganggap ini sesuatu yang harusnya tidak terpikirkan. Namun ternyata dari kepolosannya sahabat Abu Hurairah, termasuk dia itu mengagungkan sekali Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak pengen ketemu Nabi dalam kondisi yang tidak suci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Abu Hurairah bercerita, suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di salah satu jalanan Madinah, kemudian papasan dengan Abu Hurairah. Subhanallah. Abu Hurairah wa huwa junub, dalam kondisi junub Abu Hurairah. Bukannya Abu Hurairah menyapa Nabi yang pas-pasan sebagai bentuk adab, ketemu seorang guru, ketemu seorang muallim, bagi seorang nabi. Apa kata Abu Hurairah? Fakh aufan khanastu min. Lalu aku menyelinap sembunyi-sembunyi, ngumpet. Maksudnya pergi menjauhi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke hajat saya. Pergi untuk melakukan hajatnya Abu Hurairah. Fadhahabtu faghtasaltu. Aku pergi lalu mandi. Tsumma ji'tu, lalu langsung nyamperin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi langsung tanya karena keheranan. Nabi sudah ngeliat Abu Hurairah, kok Abu Hurairahnya pergi? Ada apa? Nabi bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu habis dari mana? Apa kata Abu Hurairah? Kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahar. Aku lagi junub dan aku tidak mau aku duduk sama engkau ya Rasulullah atau bertemu dengan engkau dalam kondisi tidak suci. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Nabi bilang subhanallah, kaget. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu badannya tidak akan berubah jadi najis. Perlu diperhatikan ungkapannya. Badannya tidak akan berubah jadi najis. Tapi kalau terkena najis mungkin. Nah, badan kita terkena pipis anak kecil, terkena kotoran hewan yang najis, air liur, anjing misalnya, bisa saja itu istilahnya yatanajas, terkena najis. Tapi kalau yanjus, berubah jadi najis, tidak mungkin. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Hurairah, gak usah pergi, gak harus mandi dulu terus ketemu saya. Kenapa? Karena badannya orang mukmin meskipun lagi junub itu tidak najis. Abu Hurairah merasa dirinya lagi najis ketika junub dan belum mandi. Ini salah satu bentuk pengajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha memahamkan sahabatnya apa yang perlu dipahami dengan benar. Ketika mereka melihat pemahaman sahabatnya keliru, diperbaiki pemahamannya. Abu Hurairah mengira bahwasanya orang yang junub itu najis, Nabi sampaikan tidak najis, masih bisa ketemu, nggak apa-apa. Ada beberapa faedah yang nanti kita sebutkan dari hadis ini. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait tentang junub ini,
Ya. Yang pertama, mungkin kita perlu ketahui bahwasanya junub itu banyak penyebabnya. Penyebab junub itu banyak sekali. Yang pertama, khurujul mani fil yaqwah dafqan biladzah. Keluarnya mani muncrat ya, dengan lezat. Ini wajib mandi. Meskipun dia tidak bermimpi, meskipun dia tidak berhubungan suami istri. Ketika keluar, bagaimanapun caranya, dia harus mandi. Yang kedua, man ihtalama fa'anzal, orang yang mimpi basah kemudian keluar. Nah, karena ada orang mimpi basah tapi tidak keluar. Mimpinya mimpi seperti itu tapi tidak sampai keluar air mani, tidak basah. Namanya mimpi kering. Maka kalau mimpi sampai keluar wajib mandi. Tapi kalau mimpi tidak sampai keluar, ya tidak wajib mandi. Kemudian di antara wajibnya mandi adalah karena ityanul mar'ati fi qubuliha. Berhubungan suami istri dengan wanita pada kubulnya, pada kemaluan depannya. Ya, pada kubulnya. Dan itu menjadi wajib ketika sudah ada bagian, mohon maaf nih, ada bagian dari kemaluan laki-laki yang masuk. Baik keluar mani atau tidak keluar mani, kalau sudah masuk wajib mandi. Ya. Sudah masuk wajib mandi. Sedangkan kalau hanya nyentuh tapi tidak masuk, kemaluan ketemu kemaluan tapi tidak masuk, maka tidak wajib. Kemudian di antara wajibnya mandi, ini kita sebutkan sebabnya, nanti kita sebutkan juga hukumnya. Ya. Mendatangi wanita lewat dubur. Berhubungan suami istri dengan wanita, dengan istri tapi lewat dubur. Yang kita tahu hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sedang kita bahas, hal seperti itu mewajibkan mandi atau tidak apabila ada orang yang melakukannya. Kalau ada orang yang melakukan hal seperti itu, selain dia berdosa karena melanggar sesuatu yang haram, Allah Subhanahu wa taala larang. Yang kedua, dia wajib mandi. Tetap wajib mandi. Kenapa? Karena baik laki-laki maupun perempuan. Karena lewat dubur bisa juga lewat laki-laki, seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Makanya perbuatan ini disebut dengan liwat. Allah sebutkan perbuatan liwat atau homo atau apa namanya? LGBT. Tambah lagi ki, apalagi itu. Allah sebut perbuatan kaum Lut fahisyah. Innakum lata'tunal fahishata dan seterusnya. Kemudian orang yang berhubungan suami istri, berhubungan laki-laki dan perempuan dengan zina pun disebut fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu dan seterusnya. Disebut fahisyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sama-sama disebut fahisyah, maka seharusnya hukumnya sama, wajib mandi. Ya. Orang yang berzina meskipun lewat kubul disebut fahisyah, orang yang mendatangi dubur juga disebut fahisyah. Nah, di antara dalil yang menyebutkan bahwa kalau orang mendatangi wanita lewat dubur pun wajib mandi. Kemudian yang berikutnya adalah inqita' damil haid awin nifas. Inqita' damil haid awin nifas. Terputusnya darah haid atau nifas. Jadi yang mewajibkan mandi itu bukan haidnya,
tapi berhentinya darah haid. Bukan nifasnya, tapi berhentinya darah nifas. Karena setelah wanita kedatangan tamu bulanannya, kemudian dia haid pertama kali, bukan disuruh mandi, bukan, tapi dia disuruh untuk meninggalkan sholat, tidak sholat, dan seterusnya. Kapan dia disuruh mandi? Ketika darahnya berhenti. Ketika darahnya berhenti, barulah dia mandi, kemudian barulah dia bisa beribadah sholat lagi. Khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi tambahan, di antara yang disepakati oleh para ulama wajibnya mandi adalah mati. Ya. Orang yang mati wajib dimandikan oleh orang muslim lainnya, kecuali beberapa orang yang dikecualikan. Ya. Ini beberapa penyebab diwajibkan. Adapun yang lainnya maka khilaf di antara para ulama. Seperti orang yang baru masuk Islam, banyak yang menyebutkan hukumnya sunnah, meskipun ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Mandi untuk sholat Jumat, hari Jumat, nah, itu khilaf juga para ulama, namun yang masyhur sunnah, ya, dan seterusnya. Itu sunnah-sunnahnya. Yang penting kita ketahui adalah apa yang mewajibkan kita untuk mandi junub. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Tinggal tata cara mandinya bagaimana. Tata cara mandi ini kita tunda ke hadis yang kedua, karena nanti langsung dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau langsung mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Kita kembali ke hadis yang tadi disebutkan. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian papasan, ya, bertemu dengan Nabi, di antara bentuk ta'zimnya beliau kepada Nabi, beliau memuliakannya dan tidak ingin ketemu dengan beliau dalam kondisi najis, yang beliau anggap dirinya dalam kondisi najis. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa kalau ketemu Nabi tidak perlu mandi ketika dalam kondisi junub, karena tidak najis, jadi tidak masalah insyaallah. Hanya saja kalau orang, ya, ketika mau melakukan hal-hal setelah junub, ada sunnah untuk berwudu. Orang yang dalam kondisi junub kemudian mau menunda mandinya untuk melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, tidur, atau mengulang lagi berhubungan suami istrinya, disunahkan berwudu. Kemudian di antara faedah yang disebutkan, yang pertama tadi kesimpulannya, kaunul janabah laisat najasatan tahullul badan. Ya, janabah itu bukan sifat yang membuat badan itu najis, ya. Tapi sifat yang membuat badan itu muhdits, berhadath, ya. Sifat yang abstrak, ya, bukan sesuatu yang bisa disentuh atau diraba, bukan konkret, tapi abstrak, sifat yang menempel, yang membuat dia berhadas, tidak bisa sholat, tidak bisa melakukan hal-hal yang dilarang, ya, diantaranya sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran. Nah, ini hal-hal yang disepakati oleh para ulama terkait larangan orang yang junub. Tapi badannya sekali lagi tidak menjadi najis. Ya, Syekh katakan kaunul insani la tanjusu dzatuhu, zatnya, ya, zat badannya itu tidak menjadi najis, la hayyan wala mayitan, dalam hidup dan juga saat dia meninggal. Walaysa ma'nahu anna badanahu la tusibuhun najasah, tapi bukan berarti badannya tidak mungkin terkena najis, ya. Au tahillu bihi, kedatangan najis, faqad takunu ainuhu mutanajjisah, badannya bisa saja mutanajjis, istilahnya terkena najis, idza asabathun najasah. Jadi kembali lagi dibedakan antara menjadi najis dengan terkena najis. Tiga, jawaz ta'khiril ghusli minal janabah. Yang dicontohkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini tidak ditegur oleh Nabi. Jadi Abu Hurairah sudah junub, kemudian dia keluar
ketemu Nabi di jalan. Ini menunjukkan berarti Abu Hurairah udah langsung mandi, tapi keluar dulu melakukan aktivitasnya. Kemudian Nabi tahu, ya dia tadi tidak jadi ketemu sama Nabi, balik lagi untuk mandi. Tapi Nabi nggak negur, nggak bilang Abu Hurairah kalau sudah junub langsung mandi. Ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib orang setelah junub langsung mandi. Termasuk yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya adalah kalau seandainya ada di antara kita sebelum sahur dia berhubungan suami istri, ya, kemudian kebablasan sampai azan misalnya, azan subuh, apakah dia melanjutkan puasanya atau tidak? Lanjutkan puasanya. Ketika dia berhubungan suami istri sebelum sahur, pas waktu sahur, kemudian selesai, pas adzan dia belum sempat mandi, maka nggak apa-apa, niatkan tetap berpuasa, mandi setelah adzan, kemudian dia tetap niatkan puasa. Ya. Karena ada sebagian menganggap bahwasanya orang yang junub tidak boleh puasa, tidak ada hubungannya. Ya. Puasa itu yang penting menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari subuh sampai maghrib. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Intinya dari subuh sampai maghrib melakukan hal seperti itu. Menjauhi larangan puasa. Kali ketika dia subuh sudah tidak berhubungan suami istri, tapi dia belum mandi junub, maka tidak masalah. Dia lanjutkan puasanya, kemudian dia mandi, setelah itu sholat subuh. Ya. Termasuk juga yang sering kali terjadi ketika kami membimbing umroh, banyak juga beberapa yang bertanya, kalau misalnya ada wanita haid gimana? Ya dia masih di Madinah mau berangkat ke Mekah. Sedangkan jadwal ke Mekahnya sudah diatur, harus ikut jadwal dengan rombongan. Tapi dia masih haid. Maka jawabannya silahkan berihram tetap. Karena ihram itu tidak harus dalam kondisi suci. Ihram yang berarti niat masuk ke dalam suatu ibadah tidak harus dalam kondisi suci. Niatkan, ucapkan labbaik Allahumma umrah. Kemudian dia. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dia masuk Masjidil Haram untuk tawaf. Sudah dia tunggu di Mekah sekiranya 2-3 hari suci, barulah dia tawaf. Kalau misalnya sampai hari terakhir dia mau pulang belum suci, itu khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, ya, kalau misalnya saat dia berniat sudah memberikan syarat, ya Allah kalau saya tidak mampu menyempurnakan ibadahku atau umrohku, maka aku langsung tahallul, ya, maka dia cukup tahallul, langsung potong rambut kemudian keluar dari ibadahnya. Dia ulangi nanti di kesempatan lain. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan kondisi seperti itu bisa saja darurat, ya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak sama sekali. Ya, tapi kalau ya yang kami yakini, ya, karena memang masyaqqah di zaman sekarang tidak bisa satu wanita ditinggal, rombongannya pulang, keluarganya pulang duluan karena tiket pesawatnya sudah diatur dan lain sebagainya. Kalau mau nambah hari, ya, ganti tiketnya mahal, nambah nginepnya di hotel juga mahal. Maka sebagian ulama ada yang sudah ditutup atau dipakaikan pembalut serapat mungkin, jangan sampai menetes, kemudian dia tawaf, kemudian sa'i tahallul. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadahnya karena darurat. Kemudian kata Syekh, ta'zim ahli al-fadli wal ilmi was salah wa mujalasatuhum ala ahsanil hayat. Disunahkan mengagungkan ahlul ilm, orang soleh, orang alim, dan kalau mau duduk sama mereka harus dalam kondisi, bukan harus ya, dianjurkan dalam kondisi yang bagus. Kayak kita mau ngumpul di sini, mau ketemu sesama teman-teman kita yang insya Allah soleh, bertakwa, kita duduk dalam kondisi yang baik. Kalau bisa mandi alhamdulillah, kalau tidak suci bersih pakai wangi-wangi. Ini disunahkan. Yang kelima, masyru'iyatu isti'dzani tabi'i lil matbu' fil insiraf. Disyariatkannya minta izin kalau mau pergi dari seorang tabi' pengikut kepada matbu' yang diikuti. Abu Hurairah ini pengikutnya Nabi SAW, umatnya beliau, muridnya beliau. Nah, di sini Nabi SAW sampai takjub, subhanallah, kemudian heran, kamu habis dari mana?
Para ulama mengatakan bagusnya kalau mau meninggalkan orang yang kita ikuti atau orang yang kita gurui, kita minta izin. Minta izin sama beliau. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah dhahabahu min ghairi ilmi. Ya, Nabi enggak tahu, tiba-tiba Abu Hurairah pergi, Nabi kaget sampai Nabi tanya, "Dari mana? Kok kamu enggak nyapa dulu?" Ya, ternyata dia mandi junub dulu. Nah, hal ini diambil faidah oleh para ulama, bagusnya kita minta izin. Jangan sampai bikin orang berpikiran ya, yang mungkin suudzon atau yang lain sebagainya. Kemudian di antara faidah yang lainnya adalah disunahkan mengucap subhanallah ketika kaget. Ya. Terutama pada hal yang tidak kita sukai. Nah, ini Nabi SAW mengingkari pemahaman Abu Hurairah bahwa badannya orang yang junub itu najis. Nabi kaget dengan mengucapkan subhanallah. Atau kata yang lain, Allahu Akbar. Kata yang lain, Allahu Akbar. Subhanallah ini banyak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengirimkan surat kepada Heraklius, ya, dakwah, kemudian dijanjikan kalau mau beriman masuk surga. Nabi katakan surga jannah arduhas samawati wal ard. Nanti kamu bisa masuk surga kalau mau beriman yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Heraklius berkata, kalau surga seluas langit dan bumi, fa ainan nar, nerakanya di mana? Kata Heraklius. Lalu Nabi SAW kaget, subhanallah, atau mengatakan ya subhanallah. Lalu Nabi mengatakan, fa ainan nahar idza ja'al lail. Kamu bingung nerakanya di mana kalau surganya seluas langit dan bumi? Kamu nggak bingung ketika ada siang, malamnya kemana? Kata Nabi SAW. Kalau ada malam, siangnya kemana? Emang siangnya hilang? Enggak, ada di tempat lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa. Jadi kalau takjub terhadap kita mengingkari sesuatu, disunahkan mengucap subhanallah atau Allahu Akbar. Contohnya adalah ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Hunain, ya, melihat musuh mereka orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di sebuah pohon. Jadi orang musyrikin punya khurafat, ya. Mereka bertabarruk dengan sebuah pohon yang mereka kira ini bisa mendatangkan berkah. Jadi senjata mereka, pedang-pedang mereka, tombaknya, panahnya digantungkan di pohon itu. Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mungkin pada waktu itu mereka masih syubhat dan lain sebagainya, apalagi masih awal-awal Islam mungkin, mereka bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Nabi, tolong dong carikan kami atau pilihkan kami satu pohon yang penuh berkah biar kita bisa gantungkan senjata kami kayak orang-orang musyrikin. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, innahas sunan. Kata Nabi, demi Allah, atau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kata Nabi SAW, kalian itu sama seperti Bani Israel yang ketika diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam setelah menyeberangi Laut Merah, ya, setelah selamat dari kejaran Fir'aun, mereka ketemu sama kaum yang menyembah patung sapi. Apa kata Bani Israel? Ij'al lana alihata ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong dong buatkan kami satu Tuhan sebagaimana itu orang punya Tuhan. Nabi Musa alaihi salam jengkel sama Bani Israel, ya. Dikira Nabi Musa, Bani Israel itu udah beriman sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan faham, ternyata mereka masih di atas kejahilan mereka. Tahu disebutkan oleh para ulama, Bani Israel ini masih belum beriman sepenuhnya. Bikin ngeyel, ya, dengan Nabi Musa alaihi salam dengan ucapan seperti itu yang membuat Nabi Musa marah. Itu Nabi menyamakan para sahabat saya itu waktu itu tentu karena jahil mereka para sahabat, ya, tapi dimiripkan dengan perbuatannya Bani Israel. Nah, di antara faedahnya tadi Nabi kaget ketika mengucapkan ketika
mendengarkan sesuatu yang beliau ingkari, mengucapkan Allahu Akbar. Kalau takjub melihat hal yang menyenangkan, apa sunnahnya? Bisa Masya Allah atau Barakallah. Ya. Beberapa ulama ada yang membedakan. Kalau hal yang membuat kita takjub itu ada pada diri kita, jadi kita takjub sama yang kita miliki sendiri, badan kita misalnya, baju kita misalnya, kendaraan kita, maka jawabnya atau bilangnya Masya Allah. Boleh juga ditambahkan la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi diajarkan kita agar menggantungkan segala keindahan, kehebatan atas kehendak Allah. Bahwasanya ini aku miliki, aku punya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena kuasanya Allah. Seperti yang dilakukan oleh Sahibul Jannatain di dalam kisah ashab di dalam surat Al-Kahf. Dalam surat Al-Kahf disebutkan falaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jadi ditegur sama temannya, seandainya kamu saat masuk kebunmu yang begitu indah kamu bilang masya Allah la quwwata illa billah. Tapi ketika melihat hal yang menakjubkan pada orang lain, ya boleh kita mengucapkan barakallah, kita berkahi atau kita doakan keberkahan. Meskipun dalam yang kita miliki juga boleh juga kita sebutkan doa keberkahan untuk yang kita miliki. Saya kita punya, ya Allahumma barik li fi thawbi misalnya, ya Allah berkahi aku dalam bajuku, dalam kendaraanku, boleh. Ya. Cuman yang paling ditekankan ketika kita melihat kenikmatan yang menakjubkan atau menarik dari orang lain, agar apa? Terhindar dari penyakit ain. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan fa innal aina haq. Penyakit ain itu hak. Apa penyakit ain? Ini secara sederhana bisa kita katakan seseorang yang hasad melihat sesuatu, kemudian karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sesuatu itu rusak. Dan ain itu hak bisa bersumber dari siapa saja. Mungkin dari saya atau dari teman-teman sekalian. Makanya ketika kita melihat ada sesuatu yang bagus, barik lahu, ya, doakan keberkahan. Kita doakan Allahumma barik, barakallahu fiik, ya, dan seterusnya. Intinya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi. Khawatir rusak karena kita yang punya penyakit ain yang bisa saja kita sadari atau tidak kita sadari. Dan itu nyata, ya. Ain itu hak nyata. Banyak orang yang bercerita, ya, ketika pakai baju baru. Kami dulu pernah di pesantren, ada orang pakai baju baru, gamis baru. Kemudian dia lewat, ada teman yang lihat, kemudian muji tapi tidak menyebut nama Allah atau tidak mendoakan keberkahan. Di tangga, waktu itu dia lewat tangga, tidak lewat 1 menit langsung nyangkut bajunya, sobek. Subhanallah. Ini hal sederhana saja. Banyak yang lebih dahsyat lagi, ya, bisa terkena maling mungkin, atau rusak, atau hancur, kebakaran dan lain sebagainya. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari penyakit ain. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang pertama. Kita berpindah ke hadis yang kedua yang kita sebutkan tadi, tata cara mandi junub. Tata cara mandi junub. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al-janabati ghasala yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ketika mandi junub, ghasala yadayhi, pertama mencuci kedua tangannya dulu. Karena kedua tangan ini yang akan digunakan untuk membersihkan badan yang lain, maka dicuci. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu seperti wudu saat salat. Thumma ightasal, lalu mandi. Bagaimana mandinya? Thumma yukhallilu biyadaihi sya'rah, menyela-nyela rambutnya dengan tangannya di sela-sela. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu atau basharatahu, sampai ketika Nabi sudah yakin sudah basah semua kulit-kulit rambutnya yang ditutupi oleh rambut, kulit-kulitnya sudah terkena semua.
afadha 'alaihi al-ma'a 3 marrat. Nabi siram kepalanya 3 kali. Siram sebanyak 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadih. Kemudian setelah itu beliau basuh, siram semua jasadnya, semua badannya. Wa kanat taqul, Aisyah pernah berkata juga, sering berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku sering mandi bareng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu ember. Naghtarifu minhu jami'an. Saling nyiduk bareng-bareng. Bahkan disebutkan di antara indahnya kebersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau, ya, sampai rebutan air. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala atau istri yang lainnya. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara wudu yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kita coba sebutkan hadis yang kedua langsung. Nanti kita coba bahas satu persatu faedah yang diambil dari setiap hadis. Hadis yang kedua ini cara yang dicontohkan oleh Maimunah, istrinya Nabi SAW juga. An Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah. Kata Maimunah, aku siapkan untuk Rasulullah wudu, ya, sudah kita jelaskan ya, apa bedanya wudu dengan wudu. Kalau wudu pakai dhammah, wu itu artinya prosesnya, tata cara berwudu. Tapi kalau wudu itu medianya, alatnya, bahannya, air untuk bersucinya. Nah, di sini Maimunah menyebut wudu al-janabah, air bukan untuk wudu tapi air untuk mandi junub. Fa akfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyiduk pakai tangan kanan untuk nyiramin tangan kiri. Cuci tangan sebanyak 3 kali. Tsumma tamadmada wastansyaq. Nah, di sini di riwayatnya Maimunah lebih lengkap. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur kemudian beristinsyak. Tamadmad itu kumur-kumur, istinsyak memasukkan atau menaikkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya kembali dengan istinsar. Wa ghassala wajhahu wa dhira'ihi. Kemudian membasuh wajahnya lalu kedua tangannya. Kedua sikunya, maksudnya kedua tangannya. Tsumma afadha 'ala ra'sihi al-ma'. Kemudian setelah itu menyiramkan air ke kepalanya. Menyiramkan air ke kepalanya. Tsumma ghassala jasadahu. Kemudian membasuh badannya. Tsumma tanaha. Setelah itu minggir, pindah ke tempat lain. Fa ghassala rijlaihi. Lalu mencuci kedua kakinya. Fa'ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Lalu Maimunah bawakan handuk atau kain untuk Rasulullah, ternyata Nabi menolak. Faja'ala yanfudul ma'a bi yadihi. Ya, Nabi tidak mau handukan tapi malah menggibas-gibaskan tangannya agar airnya jatuh sendiri tanpa handukan. Yang perlu diperhatikan di hadis yang kedua ini, tidak disebutkan berwudu secara sempurna tapi potongan-potongan. Ya. Kemudian yang berbeda lagi yang pertama, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam cuci tangan, kata Maimunah, ghassala farjah, membersihkan kemaluannya. Karena mungkin masih ada bekas-bekas air mani. Tsumma daraba yadahu bil ard awil ha'id. Bahkan di sini disebutkan tambahannya, setelah membersihkan kemaluannya, Nabi sempat ngelap-ngelap tangannya, yang tangan kiri tentunya yang digunakan untuk membersihkan kemaluannya, dielap ke tanah atau ke tembok. Waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi, karena khawatir ada beberapa najis yang masih menempel di tangannya, lengket. Jadi setelah dibersihkan dielap-elap. Sehingga perlu diketahui bahwasanya saat mandi junub ada pula proses membersihkan kemaluan yang disebutkan oleh sebagian ulama kewajiban, rukunnya, ya, karena sama ketika kita mau wudu, ya, kita setelah buang air kecil kita harus cebok dulu, membersihkan kemaluan dulu, ya, istinja istilahnya. Maka ketika mau mandi juga bersihkan dulu kemaluannya.
Bahkan sebagian ulama mengatakan depan belakang, kubul dan duburnya, barangkali kotor juga. Ya. Karena di antara tata cara bersuci sebelum mandi dibersihkan dulu kemaluannya. Kemudian di sini disebutkan Nabi berkumur-kumur, istinsyak, membasuh wajah, membasuh tangan, lalu menyiram kepala. Ya, menyiram kepala. Nah, setelah menyiram kepala, tidak membasuh kaki. Padahal kan kalau berwudu harusnya setelah itu kaki. Tapi di antara perbedaan antara riwayat Maimunah dengan riwayat Aisyah adalah setelah membasuh kepala atau menyiram kepala, beliau menyiram badannya dulu. Disiram badannya. Setelah itu summa tanaha, baru minggir setelah badannya disiram, baru membasuh kaki di tempat lain, geser sedikit. Sehingga sebagian ulama menyebutkan ketika mau berwudu saat mandi junub disunahkan mengakhirkan kakinya nanti di terakhir. Ya. Jadi setelah kepala langsung disiram badannya, kemudian kaki dibasuh terakhir ketika mau menutup tata cara mandi junub. Jadi khawatirillah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita simpulkan bahwa rukun mandi junub yang pertama adalah niat, jelas ibadah. Ya, semua ibadah diwajibkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Kita niatkan mandi junub ini mengangkat hadas besar. Dan insya Allah seandainya seseorang tidak berwudu, karena akan kita sebutkan bahwasanya wudu tidak wajib, sunnah saja. Dalam mandi junub tidak wajib. Artinya kalau orang sudah mandi junub dengan rukun yang kedua, yaitu apa? Isalul ma ila jami'il badan, meratakan air ke seluruh badan. Itu rukun utamanya. Dan meratakan air ke seluruh badan ini baik yang zahir maupun yang batin. Tadi kita sebutkan yang zahir, kulit yang di luar, kemudian yang batin, lubang hidung dan juga mulut dengan berkumur-kumur. Kalau sudah seperti itu, meskipun seseorang tidak melakukan wudu dengan proses khusus berwudu, maka insya Allah juga sudah cukup mengangkat hadas kecilnya juga. Jadi orang sudah mandi junub, sudah otomatis hadas besarnya keangkat, hadas kecilnya juga terangkat. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan saat mandi junub, ya, izalatun najasah, tadi membersihkan najis. Kemudian yang terakhir menutup aurat dari pandangan manusia. Ya. Orang lain yang asing, bukan mahram kita, bukan istri kita, tidak boleh melihat aurat kita. Sedangkan yang dilakukan Aisyah dan Maimunah menunjukkan bolehnya pasangan suami istri saling melihat auratnya. Karena ada sebagian mungkin mengatakan bahwasanya tidak boleh wanita melihat aurat laki-laki atau laki-laki melihat aurat wanita. Jadi kalau berhubungan suami istri harus dimatiin lampunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh-boleh saja. Maimunah melihat auratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah melihat auratnya Nabi SAW saat beliau mandi, bahkan mandi bareng. Tapi untuk orang lain jelas kita harus menutupi mandi di tempat yang jauh atau di tempat yang tertutup. Adapun sunnah mandinya dan adab-adabnya bisa dimulai dengan jelas bismillah, mengucap bismillah. Kemudian yang dicontohkan oleh Aisyah dan Maimunah di kedua riwayatnya dicontohkan membersihkan atau mencuci kedua tangan dulu. Ya. Setelah bismillah mencuci kedua tangan. Yang ketiga dilanjutkan membersihkan najis seperti yang Nabi lakukan di riwayat Maimunah. Sampai setelah bersihkan najis dari kemaluan beliau ngelap di tanah atau di tembok. Setelah itu langkah yang keempat berwudu. Ya, berwudu. Boleh berwudu secara sempurna. Kemudian nanti di akhir diulangi lagi yang kaki disiram lagi seperti contohnya Maimunah, atau berwudu sampai kepala, kakinya ditunda nanti di akhir. Kemudian yang kelima, setelah berwudu menyiramkan air ke kepala, disunahkan menyela-nyelanya sampai yakin semua kulit terkena 3 kali. Kemudian yang keenam, ya tadi menyela-nyela. Yang ketujuh menyiram semua badan dimulai dari yang kanan. Nabi SAW suka yang baik-baik itu dimulai dengan yang kanan. Maka siram yang kanan dulu. Tangan kanan, pundak kanan, kemudian kiri. Kemudian kiri.
Setelah itu memijat atau menekan-nekan, bukan memijat ya, dalk, menekan. Ketika menggosok, ya, selain disiram, disunahkan untuk menggosok. Sebagaimana saat berwudu disunahkan juga menggosok. Ya, selain disiramkan anggota wudunya, kita gosok. Saat mandi pun disunahkan digosok. Kemudian berurutan, tertib. Ya, di sini disebutkan oleh para ulama hukumnya sunnah saja. Beda dengan wudu. Nah, kalau wudu harus tertib dari wajah ke kaki. Tapi kalau mandi intinya adalah semuanya basah, tidak berurutan, tidak apa-apa. Yang terakhir mualah, berkesinambungan, berkelanjutan, tidak terputus. Sebagian ada yang mewajibkan, namun melihat hadisnya Maimunah itu menceritakan Nabi setelah membasuh badan sempat geser dulu, pindah dulu. Itu kata para ulama memotong proses mandinya meskipun sejenak. Sehingga yang berpendapat dengan hadis ini mengatakan tidak wajib. Ya, nyambung. Misalnya tertunda oleh kegiatan yang lain selama masih singkat, boleh-boleh saja. Ya. Jadi misalnya keluar dulu, misalnya ngambil sabun, kemudian lanjut lagi, ya boleh-boleh saja insya Allah. Ya. Keluar dulu misalnya ambil air, airnya habis, mengisi lagi dari luar misalnya. Kalau airnya dari luar, boleh-boleh saja. Yang singkat, tapi kalau lama, ya maka lebih baik dia mengulang lagi dari awal, tidak melanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tunda dulu untuk dikumandangkan adzan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita tambahkan hadis Aisyah dan hadis Maimunah secara umum menjelaskan tentang tata cara mandi junub yang sempurna dengan digabungkan antara dua riwayat tadi dengan mempraktikkan sunnah-sunnah yang tadi kita sebutkan. Namun yang paling wajib, yang paling utama adalah niat, kemudian membasahi seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan, kemudian ditambahi oleh sebagian ulama istinsyak dan madmadah, ya, karena ini termasuk yang bisa dibasuh. Maka wajib kita basuh mulut dan juga hidungnya. Di antara faedah yang disebutkan, ya, tadi sudah kita sebutkan secara singkat. Kita ulang berapa? Qaunul janabati au masyru'iyatul ghusli minal janabah, ya, disyariatkannya mandi junub lewat hadis ini. Sawa'un akana dzalika li inzalil mani aw li mujarradil ilaj. Ini Syekh sebutkan. Baik karena sebabnya keluarnya mani atau karena disebabkan hanya masuk saja, ilaj saja, masuknya kemaluan laki-laki di kemaluan perempuan. Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah jawaz nadhari ahadiz zawjayn li auratil akhar wa ghuslihima min ina'in wahid. Boleh seseorang, ya, melihat aurat pasangannya yang sah, bahkan boleh mandi dari bejana yang satu, bejana yang sama. Dan hadis ini pun dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa sisa wudu itu suci. Mungkin sebagian ada yang ragu, ini kalau ada orang berwudu, air yang tumpah dari air wudu orang tersebut masuk misalnya di ember yang mau kita pakai, boleh nggak kita pakai air wudu tersebut? Banyak sebagian ulama yang mengatakan bahwa sisa itu tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci. Ya, namun wallahu a'lam bishawab, insyaallah pendapat yang benar tetap suci, ya, masih boleh dipakai meskipun terkena campuran air yang terkena anggota badan orang yang wudu pertama. Terutama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah mandi dari bejana yang sama, yang otomatis pasti ada cipratan-cipratan air yang masuk ke dalam ember tersebut, namun tidak menghalangi Aisyah untuk memakai air tersebut. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi sebagai tambahan. Insya Allah untuk kesempatan datang kita tambahkan hadis yang baru tentang bagaimana seseorang yang dalam kondisi junub mau tidur, ya, apakah berwudu bagi dia wajib atau sunnah, ya. Kemudian bagaimana caranya seseorang membersihkan mani. Nanti dibahas, ada satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, ini menunjukkan mani itu najis atau tidak. Nah,
Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan mani tidak najis. Nanti kita sebutkan dalilnya masing-masing di kesempatan datang. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما